Pernah nggak sih Anda mikir, kenapa ya ada buku atau lagu gitu yang tiba-tiba booming banget? Iya kan? Sementara yang lain, yang mungkin kita rasa bagus juga, hilang aja gitu. Nah, itu dia. Apa beneran cuma soal kualitas? Yang paling bagus pasti menang gitu. Atau jangan-jangan ada semacam faktor X? Ada sihir sosialnya nih? Iya, bisa dibilang ada sihir sosialnya lah. Hari ini kita coba bongkar dikit ya, dinamika menarik di balik sukses dan gagal ini. Terutama di dunia budaya kan, yang sering kerasa acak itu. Betul-betul. Musik, buku, film. Sumber kita, terutama bab 3 itu, nah itu ngebahas mekanisme ajaib ini. Gimana sesuatu atau seseorang bisa jadi ikonik, kadang caranya, ya ampun bener-bener nggak ketebak, bukan cuma soal bagus atau jelek. Oke, siap nih. Kita mau lihat gimana ketenaran itu seringnya nggak logis, nggak kayak pasar biasa gitu ya. Mari kita mulai penelusuran mendalam ini. Jadi, poin pertama dari sumber Anda yang lumayan bikin kaget. Di dunia budaya, persaingannya tuh nggak adil secara matematis. Tepat sekali, lupakan deh kurva lonceng yang biasa. Kayak tinggi badan gitu kan, kebanyakan di tengah. Nah, di dunia budaya, beda banget. Beda gimana tuh? Penjualan buku, popularitas lagu, film, bahkan ketenaran penyair, polanya ekstrim. Sumber Anda nyebutnya power law. Jadi, Power law. iya, artinya cuma sedikit banget pemenang di puncak buku terlaris, film blockbuster, itu dapat porsi perhatian atau untung yang gede banget. Gede banget. Sementara yang lain? Nah, mayoritas lainnya itu ada di ekor panjang, long tail gitu. Dapatnya ya remah-remah aja, jauh lebih kecil. Bayangin aja kayak tebing curam terus ada dataran rendah panjang ke kanan. Wah, contoh soal penyair di sumber Anda itu jelas banget ya, menggambarkan timpangnya ini. Studi Colin Martindale itu, gila sih. Iya kan? Bayangin coba, dari ratusan penyair terkenal di buku Oxford itu, satu orang doang, Shakespeare, itu nyumbang hampir 27% dari puluhan ribu buku yang ngebahas mereka semua. 27% sendirian. Terus ada Milton, Chaucer, cuma 12 penulis teratas udah nguasain setengah dari semua buku kritik sastra itu. Setengahnya. Sementara yang lain, Nah, itu dia. Lebih dari 20% penyair malah nggak dibahas sama sekali. Nol. Jadi kesimpulan Martindale benar. Ketenaran sastra itu sangat timpang. implikasinya yaitu tadi, seperti kata Martindale, makin terkenal seseorang, makin gampang dia jadi lebih terkenal lagi. Jadi kayak bola salju gitu. Betul. Ketenaran itu bisa kayak terkunci di segelintir orang atau karya. Dan ini ya belum tentu sejalan sama kualitas aslinya dibanding yang lain. Yang udah di atas jadi susah banget dikejar. Ini salah satu elemen sihir atau ya nggak logisnya lah. Pola timpang ini, kalau dipikir-pikir, nyambung banget sama ide yang bilang yang punya makin dikasih banyak ya nggak sih? Itu kan dibahas juga sebagai efek Matthew di sumber Anda. Betul sekali. Sosiolog Robert Merton menamainya dari ayat Injil, tapi intinya yaitu keuntungan kumulatif. Keuntungan kumulatif. Jadi sedikit aja keunggulan di awal, mau itu perhatian media, review bagus, popularitas awal, apa aja. Itu cenderung narik lebih banyak lagi keuntungan seiring waktu. Kayak magnet gitu. Contohnya yang ikonik-ikonik itu ya, Mona Lisa, The Beatles. Iya, Shakespeare lagi, Stephen King, Taylor Swift, sumber Anda menyebutin itu semua. Makin sering nama mereka muncul, makin banyak yang tahu, makin banyak lagi orang baru yang penasaran. Bola saljunya gulung terus, makin gede. Nah, ini nih yang bikin pusing tapi seru. Kalau keuntungan awal itu penting banget, gimana caranya sesuatu atau seseorang bisa dapat tendangan pertama itu? Ini kan yang bikin susah ditebak, kayak lotre jadinya. Persis. Sumber Anda mengutip Easley dan Kleinberg yang berandai-andai, coba sejarah diulang lagi. Apa Harry Potter bakal selalu jadi fenomena global? Jawabannya? Ya belum tentu juga. Belum tentu ya. Iya, bisa jadi di dunia paralel lain, buku favorit Anda yang sekarang kurang laku itu malah yang meledak. Siapa tahu kan? Ketidakpastian ini inti dinamika pasar budaya yang dibahas. Jadi faktor keberuntungan kecil di awal, momentum nggak terduga, itu bisa nentuin nasib jangka panjang ya. Banget. Kualitas mungkin penting ya sebagai fondasi, tapi sering banget butuh percikan keberuntungan sosial itu buat nyalain apinya. Oke. Jadi ada keberuntungan awal, tapi gimana keberuntungan itu nyebar? Gimana jadi tren?
Apa orang cuma ikut-ikutan aja? Nah, ini pertanyaan bagus. Salah satu jawaban dari sumber Anda itu fenomena informational cascades. Lata informasi lah gampangnya. Lata informasi. Ini terjadi waktu kita ngelihat orang lain mapain, terus kita nganggap tindakan mereka itu sebagai info. Info tentang apa yang bagus, apa yang benar, apa yang patut dicoba. Terus ya kita ikut. Oh, kayak milih warung makan pas liburan gitu ya? Pilih yang paling rame, mikirnya pasti enak nih rame. Nah, persis. Seringnya ini bukan ikut-ikutan buta, tapi strategi rasional pas kita kurang info. Sumber Anda kasih contoh bagus tuh kalau bak baca buku Beatles. Gimana tuh contohnya? Mungkin si John yang usul pertama. Terus Paul, walau ragu, ikut aja dah percaya selera John. George lihat, wah John sama Paul udah oke nih. Walau George mungkin punya info beda, dia mikir, mereka berdua setuju, mungkin ada yang gue nggak tahu. Ya udah ikut juga. Terus yang lain ikutin? Iya, akhirnya Ringo, Brian, Yoko, Linda lihat 3 orang pertama udah setuju, ya mereka ikut aja. Keputusan kecil 1-2 orang di awal itu bisa memicu efek domino ke seluruh grup. Eksperimen Music Lab yang dibahas sumber Anda, Salganik, Dodds, Watts, itu benar-benar nunjukin ini ya. Gila juga hasilnya. Iya, itu jelas banget. Mereka bikin dunia musik tiruan gitu kan. Di beberapa dunia, orang bisa lihat lagu mana yang populer, di dunia lain nggak bisa. Terus hasilnya? Hasilnya ya, itu tadi. Lagu yang kebetulan dapat sedikit unduhan awal di satu dunia, bisa jadi super populer di sana. Tapi di dunia lain, lagu yang sama persis gagal total. Padahal kualitasnya sama aja. Wow, jadi kesuksesan bisa nggak terduga banget ya tergantung keberuntungan sosial awal itu. Bener, kualitas yang diukur di grup kontrol tanpa pengaruh sosial ternyata bukan satu-satunya penentu. Bahkan mungkin bukan yang utama di banyak kasus. Fenomena lata informasi ini luas banget loh. Bisa buat nyebarin ide, agama, tren fashion, politik. Tapi kan latah ini nggak selamanya kan, kayak tren baju gitu. Datang terus pergi. Tepat. Sumber Anda ngutip Samuel Johnson yang udah sadar soal ini dari dulu. Dia nyebut popularitas kayak gini tuh gelembung. Bisa pecah. Lata bisa bikin orang nyoba sesuatu. Tapi kalau pengalaman pribadinya nggak bagus ya, kempes gelembungnya. Ada harapan buat kualitas nggak kalau gitu? Kontrol, itu cenderung tetap lumayan oke performanya, meskipun sengaja dikasih sinyal sosial negatif di awal. Oh gitu? Tapi ya itu buat yang benar-benar bagus. Kalau yang cuma bagus atau rata-rata, nasibnya ya gitu deh. Terganggu banget sama hoki di awal. Menarik. Jadi kualitas super mungkin bisa nembus kebisingan, tapi yang lain butuh hoki atau mungkin butuh pahlawan gitu ya, yang memperjuangkan. Nah, Anda nyentuh poin penting lain dari sumber ini. Peran juara atau champions. Lata informasi bisa terjadi kapan aja, bahkan lama setelah karya itu dibuat. Maksudnya, Karya yang dulu diabaikan, bisa ditemukan kembali terus jadi terkenal. Gara-gara ada orang atau sekelompok orang yang gigih banget memperjuangkannya. Sumber, Anda nyebut contoh klasik. Emily Dickinson. Puisinya baru dikenal luas kan setelah dia meninggal berkat adiknya. oh iya. Terus Bach juga komponis itu. Sempat dilupakan sebelum ditemukan kembali. Dan jangan lupa Johann van Gogh, iparnya Vincent van Gogh. Dia yang tanpa lelah promosiin karya Van Gogh sampai mendunia. Tanpa mereka, para juara ini, mungkin nama-nama besar itu nggak kita kenal sekarang. Oke, jadi ada latah karena kita pikir orang lain lebih tahu, tapi kadang kita ikut arus bukan karena itu kan? Lebih kayak, biar nggak aneh sendiri, biar diterima itu. Betul, itu jenis latah kedua penting buat dibedain. Reputational cascades, latah reputasi. Latah reputasi, bedanya apa tadi? Motivasinya bukan cari info, tapi jaga citra sosial. Ikut arus biar nggak kelihatan beda, aneh, norak, atau nggak gaul lah sama kelompoknya. Pengen diterima aja. Nah, ini kayak contoh band rock di sumber Anda itu ya. Si Mick bilang Dave Clark 5 keren. Kit mungkin gak setuju tapi ya iyain aja biar akur, atau nggak dianggap Cooper. Iya kan? Terus Brian lihat mereka berdua kompak, jadi ya makin males lah beda pendapat. Akhirnya kelihatannya di publik semua setuju. Padahal dalam hati mungkin biasa aja atau malah nggak suka. Tekanan sosial halus gitu ya. Persis. Keinginan buat diterima secara sosial itu bisa ngalahin penilaian pribadi. Nah, ketika orang udah mulai ikut-ikutan, entah karena latah informasi atau reputasi, ada lagi nih fenomena lain yang bisa makin memperkuat kecenderungan kelompok. Group polarization.
polarisasi kelompok. Polarisasi kelompok, maksudnya gimana lagi tuh? Kok jadi makin rumit ya? Iya, memang berlapis-lapis. Ini intinya kecenderungan umum. Kalau satu kelompok diskusi soal suatu isu, pandangan rata-rata anggota kelompok itu setelah diskusi cenderung jadi lebih ekstrim. Lebih ke arah posisi awal mereka sebelum diskusi. Jadi kalau awalnya agak setuju, jadi sangat setuju gitu. Betul, kalau awalnya agak nggak setuju, jadi sangat nggak setuju. Diskusi malah bikin makin ke ujung, bukan makin ke tengah. Loh, kok bisa gitu? Bukannya diskusi harusnya bikin lebih moderat ya? Nah, itu dia. Sumber Anda jelasin ada beberapa sebab utama. Pertama, argumen yang didengar. Di kelompok yang udah condong ke satu arah, ya argumen yang kedengeran pasti lebih banyak yang dukung arah itu kan. Itu makin nguatin pandangan kita. Masuk akal. Terus? Kedua, rasa pede. Lihat orang lain setuju sama kita, itu bikin kita makin yakin. Jadi lebih berani ngambil posisi yang lebih tegas, lebih ekstrim. Iya juga ya. Ketiga, ini soal perbandingan sosial. Orang kan pengen dilihat baik sama kelompoknya. Kadang caranya ya nunjukin kalau dia lebih dari rata-rata kelompok. Lebih mantap keyakinannya, lebih komit sama pandangan kelompok. Jadi posisinya didorong dikit lebih jauh ke arah ekstrim. Pantesan ya, kalau kita ngobrol sama orang yang sepaham, terus rasanya pandangan kita makin kokoh, kadang jadi lebih keras. Ini bisa ngejelasin kenapa dukungan atau penolakan buat politisi, ide, atau bahkan film bisa kuat banget di grup tertentu ya. Tepat sekali. Polarisasi ini bisa ngunci kelompok dalam pandangan tertentu. Jadi susah nerima perspektif lain. Oke. Jadi ada power law, Matthew effect, dua jenis latah, info dan reputasi, terus polarisasi kelompok. Semua ini konsepnya oke, masuk akal. Tapi ada nggak sih contoh di dunia nyata di mana kita bisa lihat semua sihir sosial ini kerja bareng gitu, dengan efek yang wow gitu? Ada. Dan sumber Anda kasih contoh yang fenomenal banget, Oprah's Book Club. Masih ingat kan acara Oprah Winfrey itu? Oh iya, jelas ingat. Yang bisa bikin buku langsung laku keras itu kan? Nah, studi oleh Butler, Cowan, dan Nielsen yang dirujuk sumber Anda itu neliti dampaknya ke penjualan buku. Hasilnya gila-gilaan. Buku-buku pilihan Oprah yang tadinya sama sekali nggak masuk daftar 150 terlaris, itu semua langsung nangkring di daftar itu. Seminggu doang setelah direkomendasiin. Seminggu? Iya, dan bukan juga mampir bentar, bertahan di sana minimal 3 bulan. Wah, itu benar-benar Oprah efek ya? Jadi itu campuran semua mekanisme tadi? Bisa dibilang gitu. Oprah itu kan sumber terpercaya ya, sinyal informasinya kuat. Terus pilihannya dia itu bikin efek jaringan. Orang pengen baca biar bisa ikut mengobrol, nggak ketinggalan. Ada juga latah reputasi pastinya, nggak mau doang nggak baca buku pilihan Oprah. Toko buku juga ikut nambahin, dipajang di depan. Udah deh badai sempurna pengaruh sosial. Gila ya efek satu orang bisa segitu besarnya? Sumber Anda bahkan spekulasi mungkin di masa lalu juga ada Oprah-Oprah lain. Kritikus, patron, tokoh publik gitu yang mungkin tanpa kita sadari jadi juara buat nama-nama besar di sejarah sastra atau seni. Selain sentuhan ajaib Oprah, ada faktor X lain yang dibahas sumber Anda. Yang ini agak suram tapi menarik. Bonus kematian. Ya. Gore Vidal sampai bilang kematian Truman Capote itu langkah karir yang bijak. Ternyata ada benernya secara statistik. Agak ironisnya kedengarannya, tapi studi di Italia oleh Ponzo dan Scopa yang disebut di sumber itu nemuin gitu. Kemungkinan penulis masuk daftar buku terlaris itu naiknya signifikan, lebih dari 100% setelah dia meninggal. Serius? Kok bisa? Apa orang jadi kasihan atau gimana? Efeknya lebih kuat kalau penulisnya meninggal relatif muda dan kematiannya diliput media gede-gedean. Mungkin kombinasi sih. Liputan media masif itu kan bikin kesadaran publik gede banget, mirip efek Oprah lah. Oke. Terus jadi ada efek jaringan lagi, orang mulai ngomongin karyanya lagi. Mungkin juga ada hubungan emosional, pembaca pengen mengenang atau nyambung lagi sama karya penulis yang udah nggak ada. Tapi ini berlaku buat semua penulis. Ada catatan penting dari sumber Anda, ini kayaknya cuma berlaku signifikan buat penulis yang emang udah punya tingkat ketenaran tertentu sebelumnya. Kalau penulis nggak dikenal meninggal ya sayangnya kemungkinan besar nggak banyak ngaruh ke penjualan bukunya. Lagi-lagi, efek Matthew kelihatannya main di sini. Untung cenderung ngumpul ke yang udah punya untung. Oke, jadi kesimpulannya nih ya.
Keajaiban di balik ketenaran dan sukses itu seringnya bukan sihir beneran, tapi lebih ke jejaring dinamika sosial yang rumit ya. Rumit dan sering nggak logis ya. Ada efek bola salju dari popularitas awal, itu Matthew Effect, terus ada tekanan ikut arus, entah karena butuh info atau biar diterima, cascades, peran penting juara atau tokoh berpengaruh, dan bahkan faktor aneh kayak waktu yang pas atau malah kematian. Betul, kualitas itu jelas penting ya sebagai dasar. Tapi sumber yang kita bedah ini nunjukin banget kalau kualitas aja seringkali nggak cukup. Butuh, yaitu tadi, percikan keberuntungan sosial. Jadi nggak selalu yang terbaik yang menang ya. Kelihatannya begitu. Memahami mekanisme kayak power loss, Matthew effect, informational dan reputational cascades, sama group polarization, ini bantu kita ngelihat lebih jauh dari sekedar narasi sederhana yang terbaik pasti menang. Pasar budaya, penyebaran ide, itu nggak sepenuhnya meritokratis. Ini jadi bahan renungan juga ya. Banget. Berapa banyak coba karya hebat atau talenta luar biasa di luar sana yang mungkin hilang atau nggak pernah mencapai potensi penuhnya cuma gara-gara kurang hoki. Nggak dapat momentum sosial di waktu yang pas. Berapa banyak keajaiban yang nggak pernah kejadian? Iya. Bikin mikir. Nah, sebagai penutup nih buat Anda yang dengerin, coba deh pikirin sejenak. Ada nggak buku, lagu, film, atau ide favorit Anda sekarang yang mungkin nggak akan pernah Anda kenal kalau bukan karena ya kebetulan aja direkomendasiin temen, atau lihat review viral sekilas, atau cuma karena ikut tren pas zamannya? Seberapa besar peran keberuntungan sosial dan jejaring pengaruh ini dalam ngebentuk selera dan apa yang Anda tahu hari ini? Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kami berikutnya.